Lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak? Ibu-ibu di belakang masih semangat? Iya. Anak-anak masih semangat? Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doain setelah Ramadan bisa pergi umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhan alladzi syahrul qiyam wa syahrul siyam wa syahrul madrasah wa syahrul Qur'an wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat dan takzim saya sampaikan kepada yang pertama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid As-Salam dan beserta para jajaran pengurus, Bapak Ketua Dewan Syuro, Bapak Imam Ratib kita yang suaranya luar biasa, seperti kita salat di Masjidil Haram, Al-Imam As-Sudais, Masya Allah. Bapak Ketua RW kita, ada Pak Ketua RW? Iya, mana RW? Masya Allah, ganteng banget RW kita. Iya, Bu, Pak RW ganteng banget itu, beserta para jajaran pengurus RW-nya. Bapak RT kita, ayo RT mana? Masya Allah, ganteng juga itu juga. Iya. Dan yang saya hormati pula, yang saya cintai, para bapak-bapak, para ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Masjid As-Salam, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pada malam hari ini menyebabkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, saya seorang anak muda yang datang dari Ujung Harapan Pak, niatnya pengen silaturahmi Pak, datang ke sini tapi disuruh ngomong, disuruh berbicara di depan para sesepuh saya ini, para tuan-tuan guru, yang dimana saya ingin belajar berbicara, berkhutbah atau berceramah, yang kebetulan pada malam hari ini adalah merupakan Ramadan kita malam yang keberapa Pak? Bukan berapa nih kan? Baru 8? Masih lama berarti. Kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-8, berarti kita sudah 7 hari melaksanakan puasa Ramadan. Dan kita alhamdulillah sudah 8 malam melaksanakan sholat tarawih. Yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selama 7 hari 8 malam ini, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, dan doa ini hanya ada pada bulan Ramadan, dan doanya sudah dibacakan oleh imam kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarrusana wa qira'atana wa tammim taksirana ya Allah. Tahu artinya Pak?
Tadi PRT manggut-manggut aja sih berarti. Berarti udah pahamnya berarti. Ya. Apa artinya ya Allah? Terimalah salat saya, salat kami, puasa kami, qiyamul lail kami, tilawah kami, semua amal ibadah kami diterima. Wa tammin taksirona ya Allah. Dan doa ini ditutup dengan kalimat wa tammin taksirona ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah amal ibadah yang kami lakukan apabila salat kami gak khusyuk. Baru malam ke-8 Pak, salatnya mikirin ke mall aja Pak. Baru malam ke-8 salatnya mikirin bini belum dipakai ya, zakat fitrah belum dibayar, THR belum turun, mana rumahnya habis kebanjiran. Nah, salatnya tidak khusyuk, puasanya banyak yang melakukan sesuatu yang ilarju wal atas, apabila dilakukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka Allah kasih keistimewaan dalam doa ini, kita minta agar supaya ibadah kita disempurnakan. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan setiap hari di bulan Ramadan ini menjadi wasilah, menjadi penyebab doa-doa kita diijabah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin Pak Haji, saya tadi buru-buru kehujanan, nggak bawa HP, nggak bawa jam tangan. Mata saya agak buram ngeliatin jam, katanya hanya dibatasi 15 menit beres. Tolong diingetin yang punya HP, yang punya jam, kalau sudah 15 menit angkat tangan. Ustaz, sudah selesai. Saya biasanya kalau ngomong habis sahur udah diberhentiin terus Pak. Ya, makanya mohon izin ketika nanti sudah 15 menit mohon dikasih kode ya. Karena mata saya sudah kelihatan lihat jam. Tapi kalau dipojokkan ada duit 100.000 kelihatan Pak. Kalau lihat duit. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang sangat istimewa? Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang sangat mulia? Karena yang pertama, ketika masuk bulan Ramadan, di situ ada doa-doa yang distajabah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalilnya ada di surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau saya bacakan tadi imam kita sudah bagus Pak. Imam kita bacanya itu baca surahnya Al-Baqarah, yang dimana Al-Baqarah itu menentukan ataupun menceritakan tentang kisah puasa dari 183 sampai 187. Tadi dibaca sampai 186. Yang dimana Allah katakan ketika masuk bulan Ramadan maka akan ada doa-doa yang pasti dijawab. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum apa Pak? Yarsyudun. Pintar Bapak-bapak. Nah, apa artinya apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, jawablah bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan, aku akan mengabulkan seluruh permintaan engkau. Syaratnya dua. Yang pertama adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kerjain salat dulu, kerjain puasa dulu. Ketika kalian sudah mengerjakan perintahku kemudian kalian beriman, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Dan tafsirnya apa Pak? Tafsir dari ayat ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan salah satu la turaddu da'watuhu. Tidak ada 3 golongan yang apabila dia berdoa niscaya doanya tidak akan ditolak oleh Allah Pak. Kira-kira kita termasuk golongan ini nggak? Pokoknya
Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seorang RW, RT, ketua DKM. Ketika dia jadi seorang pemimpin, kemudian memimpinnya secara adil, ketika Pak RW dan Pak RT berdoa, maka doanya akan dijabah. Pak, minta doanya sama Pak RW, Pak. Pak, yang di samping minta doanya sama Pak RT. Doa Pak RT, Pak RW, ketua DKM dan seluruh pemimpin yang adil, maka doanya la turaddulah, tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti doanya akan dijabah. Yang jadi pertanyaan sekarang, pemimpin kita pada adil atau tidak, gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya ini seperti itu. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini yang kedua Pak. Apabila kita berpuasa kemudian kita berdoa, maka ud'uuni astajib lakum. Doa kita pasti akan diijabah. Dan yang ketiga adalah doa uzzolimun, doa orang-orang yang terzolimi. Maka jangan sampai kita menzolimi orang Pak, Bu. Kalau kita menzolimi orang, Bapak Ibu, kemudian dia berucap, dia ngomong, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho, saya tidak ikhlas, saya dihina oleh Bapak itu. Saya doain Bapak itu bisa kawin lagi. Lah, iya, kalau didoain kawin lagi berarti dia rumah tangganya berantakan Pak. Berantem sama istrinya, sama anaknya dikucilkan dan lain sebagainya. Maka tiga golongan ini yang doanya pasti akan dijawab. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang sangat mulia dan istimewa? Karena ketika masuk bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah wa ta'ala. Apa dalilnya? Apa hadisnya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira. Di hadis lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira maka qaddama min dhanbi. Barang siapa yang paginya siangnya melakukan puasa, kemudian malamnya dia melakukan qiyamul lail dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mengharap ridha Allah, maka ghufira, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kira-kira yang ada di depan saya ini, kita punya dosa atau enggak Pak? Banget. Ya, setiap kita, saya pun yang ada di mimbar ini bukan berarti saya menjadi orang yang paling benar. Bisa jadi Pak, ustaz-ustaz, para mubalik itu masuk nerakanya paling dulu Pak. Ya, benar nggak Pak? Benar nggak? Iya. Kadang banyak ustaz ngajarin doa Pak, tapi tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu, dalam surah As-Saff. Nah, kemudian di ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 187 yang akhirnya summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah salat kamu dengan melakukan tarawih. Jadi apabila ada seorang muslim yang siangnya dia melakukan puasa, kemudian malamnya tidak tarawih, puasanya sah Pak. Bu, puasanya sah, tapi Ramadannya tidak sempurna. Maka ayat ini menyandingkan bahwa antara puasa dengan tarawih itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita paginya siangnya puasa Ramadan, kemudian kita tunaikan tarawihnya, maka Ramadan kita menjadi sempurna. Ketika kita melakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah, ketika kita malam tarawih kemudian siangnya berpuasa, maka Allah janji akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kecuali dua Pak. Jangan sampai bapak-bapak yang pojokan, wah berarti kalau mau punya hutang, lunas hutangnya. Enggak Pak. Yang pertama ada orang yang berhutang belum selesai sebelum dia
membayar hutangnya. Yang kedua asyirk, yaitu perbuatan syirik. Kalau dosa yang lain, insya Allah dengan kita berpuasa, dengan kita melakukan qiyamul lail, Allah janji dengan hadisnya, kata Nabi, ghufirallah, Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Maka dengan dua poin ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah bahwa kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-8 atau malam yang ke-8, pertanda 22 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Artinya apa? Kita tidak bisa menjamin bahwa tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka Ramadan yang saat ini ada, maka manfaatkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada di antara kita yang sampai detik ini belum sempat untuk membaca Al-Quran, maka pulang dari sini peganglah Al-Quran. Pegang Al-Quran, pegang doang. Kemudian setelah dipegang diapain? Dibuka Al-Qurannya. Habis dibuka, dibaca. Sampai saat ini ada saudara-saudara kita yang belum pernah melakukan salat tarawih sampai detik ini, yang mendengar informasi ini. Yuk malam besok, malam ke-9, semuanya kita ramai-ramai datang ke Masjid Al-Salam untuk melaksanakan salat tarawih. Belum terlambat. Maka di kesempatan yang terakhir ini mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, karena ini adalah bulan yang sangat mustajabah. Orang belum masuk bulan Ramadan, siang dan malam adalah doa yang mustajabah. Mau siang atau malam itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka kita berdoa, kita mohon kepada Allah baca suratul Fatihah, kita mohon dengan karomah barokah suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan diri kita dan keluarga kita, Allah berkahi kehidupan kita. Yang rezekinya masih sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Dalam pekerjaannya, mudah-mudahan Allah lancarkan segala pekerjaannya. Rumah tangganya yang jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ketika punya anak, mudah-mudahan anaknya diberikan dzurriyyah yang soleh dan solehah. Dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingin berkata atau bicara lama, namun waktu yang memisahkan kita, maka saya cukupkan kultum yang singkat ini. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Al-Fakir Fadli undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.